manusia itu punya potensi fisik, tetapi juga punya potensi akal. Manusia juga punya potensi hati, punya potensi jiwa, sekaligus punya potensi rohani. Masing-masing 5 potensi ini tentunya asupannya berbeda-beda, sehingga kemudian makanan kita cukupi, pakaian kita cukupi, tetapi kemudian akal yang asupan gizinya adalah berpikir, membaca, kemudian tidak berikan porsi yang pas, maka ada keseimbangan yang kemudian terganggu. Apalagi hati tidak kita berikan porsi, jiwa juga tidak diberikan porsi yang pas asupannya, rohani apalagi kita tahu betul bahwa dalam diri kita ada sisi ilahiyah, yang ini juga jangan sampai kemudian terabaikan. Suara-suara rohani, suara-suara yang ingin mendekatkan diri kepada Allah juga tentunya harus kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, hari ini kita akan membincangkan tentang satu konsep dalam Islam namanya keseimbangan. Satu konsep yang saya kira sangat penting di tengah masyarakat modern yang mengalami masalah, yaitu bagaimana mereka menempatkan keseimbangan dalam menjalani kehidupannya. Masyarakat modern terkenal dengan masyarakat yang berorientasi kepada sesuatu yang bersifat material. Tujuan mereka hidup adalah memenuhi asupan kehidupannya yang bersifat material, sehingga tanpa sadar walaupun pencapaian yang bersifat material, yang bersifat duniawi mungkin melampaui ekspektasi mereka, daripada titik tertentu mereka disebut oleh masyarakat psikolog barat dengan the hollow man, orang-orang yang kosong karena sisi spiritual mereka amnesia atau terlupakan bahwa sejatinya manusia juga ada sisi rohaninya. Maka keseimbangan menjadi penting sehingga kemudian manusia dapat menjalani kehidupannya secara utuh. Bukankah misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 201 pun doa sapu jagat kita meminta dunia dan akhirat kita juga seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan aku kehidupan dunia yang hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah. Fisik, spiritual juga harus kita seimbangkan. Kerja yang berlebih-lebihan tanpa kemudian memperhatikan waktu istirahat kita juga akan menjadi problem. Dalam konteks keuangan, saya kira ada konsep keseimbangan yang juga tidak kalah penting. Terlalu boros di dalam konteks pengeluaran itu tidak baik, tetapi terlalu kikir, terlalu mengekang apa yang kita miliki juga tidak bijaksana. Sehingga kemudian konsep ini menjadi penting. Tetapi yang paling penting sesungguhnya bagaimana kita menempatkan proses keseimbangan itu pada proporsi yang sebenarnya, sehingga kemudian kita bisa menjalani kehidupan kemudian dengan utuh, sehingga kemudian misalkan kalau kita memakai konsep surat 28, surat Al-Qasas ayat 77, Allah memberikan panduan keseimbangan itu menarik. Tidak berarti kemudian dua-duanya menjadi tujuan, tetapi mana yang menjadi sarana, mana yang menjadi tujuan setelah diungkapkan betul secara firm di dalam surat Al-Qasas 77 tadi. Misalkan Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadikan negeri akhirat sebagai goalmu, sebagai tujuan utamamu, tapi jangan kau lupakan bagianmu di akhirat. Jadi konsep dunia dan akhirat bukan kita letakkan 50%, tetapi bagaimana kemudian dunia itu kita jadikan momentum, ladang, jembatan, sarana atau wasilah untuk menanam sebanyak mungkin kebaikan yang kita petik hasilnya tentunya untuk kebahagiaan khairu wa abqa, kebahagiaan yang lebih baik, kebahagiaan yang lebih abadi, yaitu di akhirat.
Konsep ini berarti kita tidak meniadakan, tidak meremehkan dunia, tetapi betul-betul dunia kita jadikan momentum ihsan atau semaksimal mungkin dalam profesi apapun. Dunia yang hari ini Allah titipkan, kita jadikan dunia itu sebagai sarana untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Saya selalu menyebutnya orang-orang yang benar, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang bisa mengakhiratkan dunia. Bagaimana seluruh proses dia menjalani kehidupan dunia itu betul-betul dijadikan sarana untuk menggapai kebahagiaan yang lebih hakiki. Kenapa keseimbangan ini penting? Karena pada dasarnya memang manusia itu utuh, manusia itu punya potensi yang banyak itu harus diberikan asupan sesuai dengan potensi yang ada. Misalkan kalau kita tahu manusia itu punya potensi fisik, tetapi juga punya potensi akal, manusia juga punya potensi hati, punya potensi jiwa, sekaligus punya potensi rohani. Masing-masing 5 potensi ini tentunya asupannya, gizinya, makanannya juga berbeda-beda. Sehingga ketika kita fokus kepada mengikuti atau mencukupi asupan fisiknya, sehingga kemudian makanan kita cukupi, pakaian kita cukupi, tetapi kemudian akal yang asupan gizinya adalah berpikir, membaca, kemudian tidak berikan porsi yang pas, maka ada keseimbangan yang kemudian terganggu. Apalagi hati tidak kita berikan porsi, padahal hati itu asupannya adalah sesuatu yang bersifat amal soleh, zikir dan seterusnya. Apalagi jiwa juga kemudian menjadi mental health kalau kemudian jiwa juga tidak diberikan porsi yang pas asupannya, sehingga ada penyakit jiwa yang kemudian didapati oleh orang yang fokusnya kepada sesuatu yang bersifat fisik. Rohani apalagi, kita tahu betul bahwa dalam diri kita ada sisi ilahiyah, yang ini juga jangan sampai kemudian terabaikan. Suara-suara rohani, suara-suara yang ingin dekat sama Allah, suara-suara yang ingin mendekatkan diri kepada Allah juga tentunya harus kita dengarkan dan kita berikan jalan, sehingga kemudian rohaninya juga mendapatkan asupan gizi yang terbaik. Manusia punya sisi nasut, sisi kemanusiaan yang bersifat fisik, yang tentunya juga pemenuhannya berbeda dengan sisi lahut yang bersifat ilahiyah. Oleh karenanya keseimbangan ini menjadi penting. Bahkan surat Al-Baqarah 143 mendeskripsikan sangat gamblang tentang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai umat yang seimbang, umat yang moderat, yang betul-betul nanti litakunu syuhada 'alan nas, agar kalau kita sudah menyeimbangkan kehidupan kita dalam semua sisi yang saya tadi sebutkan, kita akan menjadi contoh, akan menjadi saksi buat manusia yang lain. Wa yakunur rasul 'alaikum syahida, dan Rasulullah pun juga nanti akan mau bersaksi menjadikan diri kita umatnya yang sejati karena punya keseimbangan itu. Ini menjadi problem kalau keseimbangan menjadi terganggu, maka kehidupan seseorang tidak lagi utuh. Ada orang-orang yang betul fokus kepada dunia, tetapi ada orang-orang yang fokus kepada akhirat, sehingga melupakan itu semua. Keseimbangannya menjadi terganggu, maka punya banyak penyakit-penyakit yang kemudian diderita oleh manusia modern karena mereka terganggu keseimbangannya. Bahkan ada satu buku, sahabat-sahabatku, yang cukup menarik, yang akhir-akhir ini terbit, dan itu ternyata buku ditulis berdasarkan wawancara 950 CEO di Amerika, perusahaan-perusahaan besar, yang ditulis oleh G. Hendrit dan Kate Lutman, membincangkan tentang corporate mystic. Di antara 12 ciri dari corporate mystic adalah tentang keseimbangan. Keseimbangan dalam hal apa? Keseimbangan dalam karir. Maka karir harus maksimal, karir harus bagus, karena kita masih butuh asupan duniawi. Seseorang punya karir yang bagus berarti kehidupan dunianya juga bagus, tetapi jangan kehilangan keseimbangan keintiman. Kita masih punya waktu dengan keluarga, masih punya waktu dengan sahabat-sahabat kita, punya waktu dengan lingkungan tetangga kita, itu juga penting. Sebab mementingkan karir tapi kita kehilangan keintiman adalah sesuatu pengorbanan yang boleh jadi kita harus pertanyakan.
Apakah layak kemudian mengorbankan keintiman, mengorbankan keluarga kita demi mendapatkan karir yang bagus? Yang ketiga adalah keintiman, keseimbangan dalam konteks sosial. Bagaimana manusia yang tidak bisa hidup sendiri, bahagia sendiri, itu ternyata manusia punya sisi sosial, manusia itu makhluk sosial, maka keseimbangan ini juga harus diberikan porsinya sehingga kita masih bisa berhablum minan nas, masih punya interaksi, masih punya kemudian kepedulian, empati sosial dalam kehidupan kita. Dan ternyata dinotis juga dalam buku itu ada keseimbangan spiritual, ada sisi rohani yang kemudian tidak boleh kita abaikan. Bab ini kalau kita abaikan, itu bagaikan seruling bambu yang disitir oleh Rumi dalam Masnawinya. Itu tangisan suara rohani yang tidak dipenuhi keinginannya atau fitrahnya. Maka keseimbangan dalam karir, keseimbangan dalam keintiman, keseimbangan secara sosial dan spiritual itu ternyata sudah menjadi tren karena kesadaran manusia modern mulai sadar sekarang bahwa segala pencapaian dunia dengan mengorbankan keseimbangan yang lain bersifat spiritual tidak akan pernah menjadikan manusia punya kebahagiaan yang sejati. Oleh karenanya keseimbangan ini menjadi penting, tentunya dengan catatan-catatan bagaimana kemudian kita menempatkan keseimbangan itu secara proporsional. Bagaimana kemudian pernah para sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah ini tentang keseimbangan dalam konteks beribadah, itu juga penting. Ada 3 orang sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah dan kemudian mengatakan, "Ya Sayyidah Aisyah, tolong kabarkan kepada kami bagaimana cara ibadah Rasulullah." Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, Rasulullah itu kalau ibadah ya seimbang saja. Kalau malam Rasulullah itu kadang bercengkrama dengan kami, para istri dan putra-putri sekaligus cucunya. Rasulullah kadang bersilaturahmi dengan tetangganya. Tapi Rasulullah juga tidur, Rasulullah juga di sepertiga malam bangun untuk memenuhi asupan spiritualnya. Rasulullah itu kalau siang kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang tidak. Rasulullah juga menikah. Ketika mendengar jawaban Sayyidah Aisyah ini, 3 sahabat ini mengatakan wajar kalau Rasulullah kemudian kalau malam tidur, kalau malam kemudian Rasulullah bercengkrama dengan istrinya dan baru sepertiga malam kemudian beribadah. Wajar Rasulullah kemudian puasa dan kadang-kadang berbuka. Rasulullah menikah pun juga wajar karena kualitas ibadahnya Rasulullah itu sudah luar biasa, dijamin masuk surga, kemudian dijaga maksum dari dosa. Kami, kata para sahabat yang 3 ini, pengen kemudian meningkatkan kuantitas ibadah kami agar kualitasnya itu menyamai kualitas ibadahnya Rasulullah. Maka satu sahabat mengatakan, mulai besok saya tidak akan pernah tidur, saya akan beribadah sepanjang malam. Yang satu lagi sahabat mengatakan, saya nggak mau kalah, saya mulai besok akan puasa sepanjang tahun. Dan yang terakhir, karena bingung harus memilih apa lagi, dia mengatakan, saya putuskan tidak akan menikah. Saya khawatir kalau saya menikah kemudian mengganggu ibadah saya kepada Allah. Mendengar ini dari balik kamarnya, Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu, aku ini orang yang paling takwa kepada Allah. Tapi saya kemudian beribadah di malam hari, tapi juga saya memberikan haknya badan untuk istirahat. Saya kemudian di siang hari kadang berpuasa, tapi kadang-kadang juga perut saya membutuhkan makanan. Saya juga menikah. Maka Rasulullah mengakhiri hadisnya dengan mengatakan, "Waman raghiba an sunnati falaisa minni," maka siapapun beribadah tidak dalam keseimbangan berlebih-lebihan, tetapi kemudian malah mengabaikan keseimbangan asupan yang lain, maka bukan dari golongan umatku. Maka dalam konteks ini Rasulullah ingin mengatakan kepada kita keseimbangan dalam beribadah juga penting. Rasulullah mengatakan perutmu punya hak, matamu punya hak, badanmu punya hak untuk istirahat. Maka kemudian Al-Quran banyak sekali mengabarkan kepada kita betapa keseimbangan itu menjadi penting. Layaknya kemudian saya bacakan tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, juga mengajarkan keseimbangan. Dalam surat Al-Furqan ayat 47 Allah juga mengabarkan keseimbangan, bagaimana kita bekerja tapi pada saat yang sama badan kita membutuhkan istirahat.
Allah mengatakan wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusura. Jadi telah aku jadikan, dan Allah lah yang menjadikan malam untuk pakaian dan tidur untuk beristirahat, dan Allah jadikan kemudian siang hari untuk bangkit, untuk berusaha, untuk bekerja. Artinya apa? Ada keseimbangan, malam itu untuk istirahat, siang hari untuk berikhtiar. Dalam konteks pengeluaran misalkan, dalam surat yang sama, surat Al-Furqan, surat 25 ayat 67, bahkan Allah mengatakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang ketika mendistribusikan, menggunakan hartanya, tidak terlalu boros tapi juga tidak terlalu kikir, tetapi di antara dua-duanya ada keseimbangan. Dari sini maka kemudian manusia kalau mau utuh jiwanya, kalau mau utuh fisiknya, kalau mau utuh rohaninya, maka kemudian seluruh potensi ini harus diseimbangkan asupan gizinya, sehingga segala problem manusia modern, orang yang kemudian holomen, manusia kosong karena spiritualnya dilupakan, ada orang-orang yang punya penyakit jiwa karena keseimbangan jiwanya tidak diberikan ruang untuk diberikan asupan yang benar. Orang-orang yang fokus kepada yang bersifat duniawi tentunya akan mendapatkan satu sisi saja dari kehidupannya, tetapi ada sisi yang lain dikorbankan. Maka keseimbangan menjadi sebuah keniscayaan. Maka kalau kita mau menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, maka segala potensi, apakah fisiknya, akalnya, jiwanya, hatinya, dan rohaninya harus diseimbangkan pemenuhan gizi dan asupannya. Sehingga dengan itu manusia betul-betul utuh sebagai hamba Allah, sebagai khalifahnya, sehingga dia bisa menghadap kepada Allah tidak saja fisiknya, tapi rohaninya, tapi juga akalnya, tapi juga jiwanya, tapi juga kalbunya. Dengan ini semua, maka itulah kesejatian manusia yang kemudian mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat, kebahagiaan yang bersifat fisikal maupun kebahagiaan yang bersifat spiritual. Mudah-mudahan keseimbangan ini menjadi panduan buat kita untuk menjadi manusia yang utuh, menjadi ummatan wasata, manusia yang punya keseimbangan, moderasi dalam segala hal. Dengan itulah manusia akan memenuhi segala potensinya dengan benar dan bijaksana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.